Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dinara Aula Safina dari kelas TIA 23 dengan NIM 2305120409. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai standarisasi jaringan. Pertama-tama kita harus tahu dulu standarisasi jaringan itu apa sih? Standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini biasa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Contohnya seperti saat kita membuat kabelan atau crimping UTP. Dalam proses pembuatan kabel ada dua standarisasi, yaitu TIA EIA 568A dan TIA EIA 568B. Standarisasi ini harus kita ikuti untuk membuat sebuah kabelan, karena jika tidak sesuai dengan standarisasi yang ada, maka kabelan sudah pasti tidak bisa digunakan. Nah, selanjutnya ada beberapa model standarisasi yang bisa diikuti, dan di kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai International Organization for Standardization atau ISO. ISO merupakan sebuah organisasi internasional yang bertugas untuk menetapkan standar atau ketentuan yang berada di bidang industrial dan komersil seluruh dunia. Standar yang ditentukan oleh ISO sudah banyak sekali yang sudah kita ketahui saat ini, yaitu standar jenis film fotografi, ukuran kartu telepon, kartu ATM bank, dan standar pengkabelan. Standar yang ISO buat di bidang IT atau dunia komputer adalah ISO atau IAC 27001. ISO 27001 merupakan standarisasi sistem manajemen keamanan informasi atau Information Security Management System atau ISMS. Kebanyakan standarisasi ini diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di bidang IT. Nah, ada beberapa model standarisasi jaringan. Yang pertama ada model OSI. OSI adalah standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer. Standar itulah yang menyebabkan seluruh alat komputer dapat saling berkomunikasi melalui jaringan. Referensi OSI atau Open System Interconnection menggambarkan bagaimana informasi dari suatu software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lain. Model referensi OSI secara konseptual terbagi ke dalam 7 lapisan, di mana masing-masing lapisan memiliki fungsi jaringan yang spesifik. Model Open System Interconnection atau OSI diciptakan oleh International Organization for Standardization ISO yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Nah, standar ini dikembangkan untuk industri komputer agar komputer dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara efisien. Selanjutnya kita akan mengupas di setiap layernya. Nah, yang pertama ini layer ke-7, yaitu ada application layer. Ini menjelaskan spesifikasi untuk lingkup di mana aplikasi jaringan berkomunikasi dengan layanan jaringan, menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna. Layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer seperti program email dan servis lain yang jalan di jaringan seperti server printer atau aplikasi komputer lainnya. Berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada di dalam lapisan ini, yang pertama ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser melalui www. HTTP juga merupakan protokol yang meminta dan menjawab antar klien dan server. Selanjutnya ada FTP atau File Transfer Protocol. Protokol internet yang berjalan dalam layer aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah jaringan internet. Yang ketiga ada NFS atau Network File System, yaitu jaringan protokol yang memungkinkan pengguna di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama dengan bagaimana penyimpanan lokal yang diaksesnya. Untuk yang keempat ada DNS atau Domain Name System. Nah, protokol ini yang digunakan untuk memberikan suatu nama domain pada sebuah alamat IP agar lebih mudah diingat.
Yang kelima ada POP3 atau Post Office Protocol, di mana protokol yang digunakan untuk mengambil mail dari suatu mail transfer agent yang akhirnya mail tersebut akan didownload ke dalam jaringan lokal. Yang keenam ada MIME, yaitu Multi-Purpose Internet Mail Extension, protokol yang digunakan untuk mengirim file binary dalam bentuk teks. Yang ketujuh ada SMP atau Server Message Block, protokol yang digunakan untuk mentransfer server file ke DOS dan Windows. Yang ke-8 ada NNTP atau Network News Transfer Protocol, protokol yang digunakan untuk menerima dan mengirim news group. Yang terakhir yaitu DHCP atau Dynamic Configuration Protocol, yaitu layanan yang memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya secara otomatis. Untuk layer yang keenam yaitu Presentation Layer, dari lapisan keenam ini berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Contoh protokol yang berada di dalam layer ini yaitu ada Telnet, SMTP, dan SNMP. Telnet sendiri yaitu protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host data berjalan secara line text. Untuk SMTP sendiri yaitu salah satu protokol yang biasa digunakan dalam pengiriman email di internet atau untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Yang terakhir ada protokol SNMP atau protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Lalu di layer 5 ada session layer. Ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di layer ini juga dilakukan resolusi nama. Untuk protokol yang berada dalam lapisan ini, yang pertama ada NetBIOS, berfungsi sebagai penyiaran pesan. Maksudnya memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lainnya yang terkoneksi. Yang kedua ada NetBIOS atau NetBIOS Extend User Interface, yang berfungsinya sama dengan NetBIOS, hanya sedikit dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan juga perangkat lunak. Yang ketiga ada ADSP atau AppleTalk Data Stream Protocol, yang fungsinya untuk memantau aliran data di antara dua komputer dan untuk memeriksa aliran data tersebut tidak terputus. Yang keempat ada PAP atau Printer Access Protocol, fungsinya untuk akses pada jaringan AppleTalk dan untuk mengendalikan bagaimana pola komunikasi antar node. Yang kelima ada SPDU atau Session Protocol Data Unit, berfungsi mendukung hubungan antara dua session service user. Yang terakhir ada RCP. Di layer keempat ada transport layer, yang berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut, sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses atau acknowledgement, dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Untuk protokol yang berada dalam lapisan ini ada dua, yaitu TCP atau Transmission Control Protocol, yaitu protokol yang menyediakan layanan penuh lapisan transport untuk aplikasi, dan juga UDP, User Datagram Protocol, protokol connectionless dan process-to-process yang hanya menambahkan alamat port, checksum error control, dan panjang informasi data pada layer di atasnya. Untuk TCP dan UDP akan dibahas di slide selanjutnya. Selanjutnya ada network layer, di mana ini merupakan lapisan ketiga yang fungsinya untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer 3. Untuk protokol-protokol yang berada dalam lapisan ini ada 5, yaitu ada IP atau Internet Working Protocol, mekanisme transmisi yang digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket-paket yang disebut sebagai datagram. Yang kedua ada ARP atau Address Resolution Protocol, di mana digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. Yang ketiga ada
ARP atau Reverse Address Resolution Protocol digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. Yang keempat ada ICMP atau Internet Control Message Protocol, yaitu mekanisme yang digunakan oleh sejumlah host untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya. Yang terakhir ada IGMP atau Internet Group Message Protocol, yaitu digunakan untuk memberi fasilitas message yang disimultan kepada grup penerima. Pada layer kedua, ada data link layer yang berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya media access control address atau MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Spesifikasi IEEE 802 membagi level ini menjadi dua level anak, yaitu lapisan Logical Link Control atau LLC dan lapisan Media Access Control atau MAC. Protokol yang berada dalam lapisan ini ada PPP atau Point-to-Point Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk point-to-point pada suatu jaringan. Yang kedua ada SLIP atau Serial Line Internet Protocol yang digunakan untuk menyambung serial. Untuk layer terakhir, yaitu layer pertama, ada physical layer yang berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronasi bit, arsitektur jaringan seperti hanya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengkabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Nah, protokol yang berada dalam lapisan ini dia tidak mempunyai protokol yang spesifik, bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media seperti kabel dan menjaga koneksi fisik antar sistem, dan juga pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Selanjutnya ada TCP/IP, singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, yang diterjemahkan menjadi protokol kendali transmisi atau protokol internet, merupakan gabungan dari protokol TCP dan IP sebagai kelompok protokol yang mengatur komunikasi data dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet, yang akan memastikan pengiriman data sampai ke alamat yang dituju. Nah, protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol swipe. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini karena protokol ini mampu bekerja dan diterapkan pada lintas perangkat lunak dalam berbagai sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak ini adalah TCP/IP stack. Nah, ini selanjutnya aku akan jelasin sedikit mengenai TCP. TCP itu sendiri adalah Transmission Control Protocol, yaitu salah satu protokol utama dalam rangkaian protokol internet. Protokol ini terletak di antara lapisan aplikasi dan jaringan yang digunakan untuk menyediakan layanan pengiriman yang andal. Protokol ini adalah protokol yang berorientasi pada koneksi untuk komunikasi yang membantu pertukaran pesan antara perangkat yang berbeda melalui jaringan. Protokol internet atau IP yang mengatur teknik pengiriman paket data antar komputer bekerja dengan TCP. Lalu untuk keuntungan TCP itu sendiri, yang pertama dapat diandalkan untuk menjaga koneksi antara pengirim dan penerima. Yang kedua, bertanggung jawab untuk mengirim data dalam urutan tertentu. Yang ketiga, operasinya tidak bergantung pada sistem operasi. Yang keempat, ini memungkinkan dan mendukung banyak protokol berurutan. Yang terakhir, dapat mengurangi kecepatan data berdasarkan kecepatan penerima. Untuk kekurangan TCP itu sendiri, yang pertama lebih lambat dibandingkan UDP dan membutuhkan lebih banyak pita lebar. Yang kedua, lebih lambat saat memulai transfer bekas. Yang ketiga, tidak cocok untuk jaringan LAN dan PAN. Yang keempat, tidak memiliki kategori multicast atau broadcast. Dan yang kelima, tidak akan memuat keseluruhan halaman jika ada satu data saja pada halaman tersebut yang hilang. Yang selanjutnya yaitu UDP atau User Datagram Protocol.
adalah protokol transport layer. UDP merupakan bagian dari rangkaian protokol internet yang disebut sebagai rangkaian UDP/IP. Tidak seperti TCP, protokol ini tidak dapat diandalkan dan tidak memiliki koneksi, jadi tidak perlu membuat koneksi sebelum mentransfer data. UDP membantu membuat koneksi dengan latensi rendah dan toleransi kehilangan yang dibuat melalui jaringan. UDP memungkinkan komunikasi antar proses. Untuk keuntungan UDP sendiri yaitu tidak memerlukan koneksi apapun untuk mengirim atau menerima data. Yang kedua yaitu broadcast dan multicast tersedia dalam UDP. Yang ketiga, UDP dapat beroperasi pada jaringan yang luas. UDP memiliki data langsung dan waktu nyata. UDP dapat mengirimkan data jika semua komponen data tidak lengkap. Kekurangannya, kami tidak dapat mengakui keberhasilan transfer data. UDP tidak dapat memiliki mekanisme untuk melacak urutan data. UDP tidak memiliki koneksi dan karenanya tidak dapat dihubungi untuk mentransfer data. Dan jika terjadi tabrakan, paket UDP dibuang oleh router dibandingkan dengan TCP. UDP dapat membuang paket jika terdeteksi kesalahan. Mungkin seperti itu untuk materi hari ini, yaitu standarisasi jaringan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih, sampai bertemu di lain kesempatan.